Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Kusnul Khotimah, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahun 2025 di LPTK Institut Pendidikan Indonesia IPI Garut dengan NIM 2518690602323 bidang studi pendidikan Pancasila. Pada hari ini, Rabu 10 September 2025, saya akan melaksanakan praktik kinerja dalam rangka penilaian uji kinerja di SMP Sabilur Rasyad, Kecamatan Ngampel, Kabupaten Kendal dengan materi hubungan Pancasila dengan Bhinneka Tunggal Ika. Demikian perkenalan saya, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Nah, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu, dilanjut menyanyikan lagu wajib nasional dan diakhiri dengan presensi. Ketua kelasnya bisa dipimpin doa? Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, semuanya berdiri. Kita menyanyikan lagu wajib nasional dulu ya. Kemarin kita sudah Indonesia Raya, hari ini kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, silakan duduk dulu. Saya presensi ya. Adila Najwa, Aisyah Alivia, Alaina, Alexandra, Alifika, Amira, Andita, Asa, Atika Farah, Aulia Azra, Ayah, Azalea Kinar, Bintang, Clarissa, Elvira, Galuh, Naura, Nisrina, Salma Frisa, Sierra, Sylvie, Syakira, Ulia, Wafa. Baik, jadi ada 3 anak yang tidak berangkat ya, dikarenakan sakit. Kita doakan semoga teman kita yang sakit itu semoga lekas sembuh. Amin. Nah, anak-anak,
Ada yang ingat materi pertemuan pada minggu lalu? Coba tunjuk tangan yang ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Ya? Hubungan Pancasila dengan UUD 1945. Ya, belajar tentang hubungan Pancasila dengan UUD 1945. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Bu Husnul ada pertanyaan pemantik. Yang pertama, bagaimana kalian melihat semangat Bhinneka Tunggal Ika di lingkungan sekolah dan rumah kalian? Apakah ada yang bisa menjawab? Oke, Naura, apa? Saya melihat semangat Bhinneka Tunggal Ika saat di sekolah seperti tetap rukun dan saling menghargai meski berbeda suku atau agama. Ya. Sedangkan di rumah saya selalu diajarkan untuk menghormati tetangga yang berbeda agama atau budaya. Ya, bagus sekali. Beri tepuk tangan untuk Naura. Nah, jadi itu adalah beberapa contoh dari penerapan Bhinneka Tunggal Ika di lingkungan sekolah dan di rumah. Sekarang pertanyaan yang kedua. Mengapa penting bagi kita untuk hidup rukun meskipun berbeda-beda? Siapa mau menjawab? Oke, Bintang. Persatuan dalam masyarakat. Oke, jadi betul yang dikatakan Bintang, bahwasannya hidup rukun itu bisa membantu mencegah konflik, membuat lingkungan nyaman dan tentram. Mari kita beri tepuk tangan untuk Bintang. Nah, selanjutnya di sini Bu Husnul akan menayangkan sebuah video pembelajaran. Tapi sebelum itu, Bu Husnul akan menjelaskan materi hari ini. Hari ini kita akan belajar lanjutan, yaitu hubungan Pancasila dengan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, tujuannya apa? Supaya kita sebagai warga negara Indonesia itu paham betul fungsi dan tujuan dari Bhinneka Tunggal Ika. Sebelum kita masuk ke materi, kita tonton dulu video pembelajarannya ya. Bisa disimak dan diperhatikan. Bhinneka Tunggal Ika. Kita bangga karena negara kita Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang kaya akan keragaman suku, budaya, dan agamanya. Indonesia bersatu memiliki sekitar 1.340 suku, 6 beberapa seni, dan ratusan kepercayaan. Kenapa ya? Indonesia sangat beragam. Ini karena di Indonesia ada kombinasi berpulau yang dipisahkan oleh lautan. Bisa-bisa, budaya dan suku tersebut sering bercampur. Dunia suku dan budaya yang mulai berkembang di daerah pulau masing-masing. Karena ada banyak sekali pulau di Indonesia, ada banyak sekali suku dan budaya. Suku dan budaya yang berkembang di Indonesia dipengaruhi oleh budaya asli yang dibawa oleh para penjajah serta para penjajah seperti Arab, India, Cina, dan India. Selain mengenalkan budaya, mereka juga menggunakan agama. Apa beragama suku dan budaya yang ada di Indonesia ya? Setiap negara memiliki budaya masing-masing. Ada makanan tradisional, tradisional biasanya digunakan pada saat adopsi, perayaan, tradisional adalah pernikahan, masyarakat, dan
lagu tradisional adalah ayam geprek. Dan bumbu-bumbu payung mereka biasanya menambahkan nilai keluar dari filosofi masyarakatnya. Ada adalah materi berbagai dan seragam budaya Jawa. Tidak ada yang ingin membawa manfaat yang melaksanakannya. Wah, Indonesia sangat kaya dan beragam ya. Masih ada loh budaya lain di Indonesia. Negaranya juga Indonesia. Karena ada keberadaan suku, budaya, dan agama ini sebenarnya disikapi dengan cara apa ya? Salah satu caranya yaitu dengan menerapkan sebutan Bhinneka Tunggal Ika. Apa ya makna dari sebutan ini? Bila diterjemahkan dua kata, maka berarti dengan tanggung. Tiga berarti satu, dan Ika berarti itu. Sehingga secara harfiah, Bhinneka Tunggal Ika artinya mereka memilih satu atau berbeda tetapi satu juga. Sedangkan negara kesatuan untuk menyatukan wilayah Nusantara sebenarnya sudah ada sejak kerajaan Majapahit. Itu pertama terjemahan yang mengucapkan Sumpah Palapa. Lalu dari mana sebenarnya Bhinneka Tunggal Ika muncul? Sebenarnya muncul jauh sebelum Indonesia merdeka dari 1914. Ketika Bhinneka Tunggal Ika terdapat dalam menggunakan bahasa Jawa kuno dengan bahasa lain. Saat Indonesia sedang memperjuangkan kemerdekaan, sebenarnya Bhinneka Tunggal Ika diusulkan pertama kali Muhammad Yunus PKI 1. Yang pada tahun 1951, sehingga Bhinneka Tunggal Ika resmi ditetapkan sebagai sebuah negara. Dan Bhinneka Tunggal Ika juga dimasukkan pada dalam negara tujuan Pancasila dengan oleh Sultan Negara. Ini juga menciptakan sebesar Bhinneka Tunggal Ika merupakan bentuk persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Dari adanya sebuah negara, menggunakan Pancasila juga memiliki kemakmuran sendiri. Sesungguhnya negara memiliki kembali dan saya itu menentukan kanan, melambangkan semangat membangun. Kalau yang menghadap ke kanan, melambangkan kebaikan. Guru Garuda mampu berbangkit juga angkasa tanpa kawan, melambangkan cita-cita tinggi, keperkasaan, serta kedaulatan bangsa dan negara. Lukisan Guru Garuda seluruhnya berwarna kuning emas, melambangkan keagungan. Dan saya juga melambangkan sila pada Pancasila. Guru saya berjumlah 17 helai, 8 helai, di bawah guru saya 19 helai, dan ada 45 helai melambangkan tanda kemerdekaan Indonesia. Sudah makin paham ya tentang kemerdekaan Indonesia dan sejarah Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebuah yang loh, tapi dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan menilai dengan orang dari sebuah agama lain. Selamat merayakan pada teman-teman beserta agamaannya. Wah, menarik ini, semua bisa menjaga kedamaian dunia bersama. Bagaimana bentuk penerapan semboyan Bhinneka Tunggal Ika di sekolah? Coba tulis jawabanmu di kolom komentar ya. Kalau mau soal lebih banyak, kunjungi di website Kecerdasan.id atau download aplikasi Kecerdasan. Nah, itulah video pembelajaran tentang materi hubungan Pancasila dengan Bhinneka Tunggal Ika. Di dalamnya termuat banyak sekali yang namanya keberagaman. Ya. Nah, terkait video pembelajaran tersebut, apakah ada pertanyaan? Oke, Mbak Aya, apa pertanyaannya? Nah, kenapa sih Bu menjaga persatuan itu penting? Pertanyaan yang bagus. Jadi, kenapa kita harus menjaga persatuan? Agar tercipta kondisi lingkungan yang aman, nyaman, dan tentunya tidak ada konflik. Maka dari itu, kita harus menjaga persatuan. Seperti penerapan sila Pancasila yang keberapa? Ketiga. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke materi inti, sebelum saya menayangkan PPT, kita ice breaking dulu ya.
biar kalian lebih konsentrasi agar tidak ngantuk juga, supaya nanti bisa memahami materi dengan baik. Setuju? Ya, sekarang berdiri dulu. Berdiri, kemudian cari temannya dua-dua ya. Jadi saya ada games atau ice breaking yang sederhana. Silakan cari. Nah, silakan berhadapan dengan temannya, milih dua-dua, siapa bebas. Bebas ya. Nah, ice breaking ini judulnya adalah mendekat, menjauh, tangkap. Gimana Bu caranya? Nah, silakan kalian berjabat tangan dulu dengan temannya. Silakan berjabat tangan. Ayo gimana caranya? Ini berjabat tangan dulu. Nah, kalau Gusnul bilang menjauh, berarti jauhkan tangan kalian dengan temannya, dijauhkan. Mendekat, didekatkan, tapi jangan disentuh. Kemudian kalau Gusnul bilang tangkap, cepet-cepetan siapa yang mau nangkap. Seperti itu, paham? Kita mulai ya. Siap? 1, 2, 3. Menjauh. Menjauh. Mendekat. Mendekat. Menjauh. Tangkap. Coba ya. Coba lagi ya. Mendekat. Mendekat. Mentangkap. Sekali lagi. Coba. Mendekat. 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 Menjauh. Mendekat. Menjauh. Mendekat. Tangkap. Nah, tepuk tangan buat kita semua. Oke, silakan duduk ke tempat duduknya masing-masing. Nah, semuanya sudah mengeluarkan buku catatan. Jadi di sini akan ada PPT. Silakan ditulis yang penting-penting saja ya, inti materinya saja ya. Oke, sudah? Nah, minta tolong perhatikan dulu ya. Di sini sudah tertera judulnya, hubungan Pancasila dengan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, tadi di awal pembelajaran kita sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Apakah ada yang bisa menjawab pertanyaan nomor 1? Apa itu Pancasila berdasarkan lagu Garuda Pancasila tadi? Pancasila sebagai apa? Apa Andita? Oke, Pancasila itu sebagai dasar negara. Nah, kalau berdasarkan video pembelajaran tadi, Bhinneka Tunggal Ika itu apa? Apa? Oke, apa? Semboyan bangsa Indonesia. Oke, beri tepuk tangan untuk Andita dan Bintang karena sudah bisa berhasil menjawab. Nah, kemudian kita intinya dulu ya. Jadi Pancasila sebagai dasar negara itu, Pancasila digunakan sebagai alat untuk mengatur penyelenggaraan, sebagai alat untuk mengatur kehidupan bernegara. Nah, di sini sudah saya tayangkan ada 5 sila Pancasila. Semuanya pasti sudah hafal ya. Nah, dari kelima sila Pancasila ini, kira-kira sila yang nomor berapa yang mencerminkan Bhinneka Tunggal Ika? Ayo, saya tunjuk ya. Coba, Olia, sila keberapa? Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Oke. Nah, sekarang kita lanjut makna Bhinneka Tunggal Ika. Jadi, Bhinneka Tunggal Ika itu dari bahasa Jawa kuno, yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu jua. Bhinneka itu artinya berbeda-beda atau tadi beragam.
Kalau tunggal itu artinya Satu. kalau ika itu itu. Berarti meskipun berbeda-beda tetap satu. Oke. Nah, lalu apa yang dimiliki oleh Indonesia? Keberagaman apa aja? Apa? Beragama suku, ras, agama, budaya, dan pekerjaan. Oke, bagus sekali. Jadi ada berbagai keberagaman yang ada di Indonesia. Sukunya banyak, agamanya ada. Ada berapa agama di Indonesia? 6 ya. Kemudian budayanya sangat banyak, bahasa daerahnya juga banyak. Nah, Bhinneka Tunggal Ika itu sebagai ciri khas yang membedakan Indonesia dengan negara lain. Jadi meskipun Indonesia itu punya banyak keberagaman, tapi masih bisa disatukan dengan adanya Bhinneka Tunggal Ika. Lanjut ya. Nah, lalu apa hubungan Pancasila dengan Bhinneka Tunggal Ika? Bisa dilihat. Yang pertama, Pancasila itu menjamin kebebasan beragama dan berbudaya. Jadi kalian itu bebas memilih agama apapun dan juga milih mau jadi orang daerah mana, seperti itu. Kemudian yang kedua, Pancasila menegaskan pentingnya persatuan bangsa. Ya karena sudah tertuang jelas dalam sila ketiga Pancasila ya, yang isinya persatuan Indonesia. Nah, yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika memperkuat nilai persatuan dalam keragaman. Nah, yang keempat, jadi Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika itu keduanya saling melengkapi untuk menjaga harmoni bangsa. Yang kelima, menjaga kerukunan antar umat beragama. Yang keenam, menjamin hak setiap warga untuk mempertahankan budaya dan tradisinya. Dan yang terakhir adalah untuk menghindari konflik sosial karena perbedaan. Jadi biasanya itu yang namanya perbedaan itu akan menimbulkan konflik. Tapi karena kita punya Bhinneka Tunggal Ika, makanya kita bisa tetap bersatu meskipun ada perbedaan. Nah, seperti itulah penjelasan terkait materi hubungan Pancasila dengan Bhinneka Tunggal Ika. Dari penayangan PowerPoint ini apakah ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya? Saya aku. Boleh? Gimana? Bagaimana cara menjaga persatuan di lingkungan sekolah kita? Kan kita tidak ada keberagaman agama selain Islam. Semuanya Islam. Oke, pertanyaannya bagus sekali. Boleh tepuk tangan? Oke, karena kita di lingkungan pondok, bagaimana cara kita itu menjaga persatuan? Karena kan latar belakang agama kita sama ya. Nah, akan tetapi kita bisa melihat latar belakang asal daerah teman-teman kita. Misalnya ada yang dari Jawa, ada yang dari Sumatera, itu pasti kebudayaannya berbeda, bahasa daerahnya juga berbeda, kebiasaannya berbeda. Maka dari itu kita harus menghormati dan menghargai teman-teman yang berbeda latar belakang daerah, kemudian berbeda suku dan juga menghormati privasi mereka. Jangan mengejek teman yang misalnya dari daerah luar Jawa, bahasanya misalnya menggunakan contohnya Sumatera ya, bahasanya bahasa Melayu. Nah, terus jangan diejek, bahasanya kayak Upin Ipin, kayak gitu nggak boleh ya. Kita harus menjaga persatuan dengan menghormati perbedaan. Seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan membagikan LKPD kelompok. Nah, ini sudah duduk per kelompok sesuai pembagian di minggu lalu ya? Oke, di sini saya akan membagikan LKPD kelompok. Silakan nanti diisi. Nah, tata cara pengisiannya, silakan ditulis nama anggota kelompok, kemudian diberi kelas. Lalu di sini ada
apa namanya, studi kasus berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Nah, silakan kalian bisa berdiskusi, jawablah pertanyaan tersebut berdasarkan studi kasus yang ada dan berikan kesimpulan. Setelah itu nanti maju satu persatu presentasi, dipresentasikan hasilnya dan kita sama-sama belajar dari studi kasus yang berbeda di tiap kelompok. Seperti itu, paham? Oke. Nanti waktu pengerjaannya 15 menit ya. Kelompok 1, kelompok 2, boleh minta tolong hal di kelompok 3, kelompok 4, kelompok berapa ini? 3. Coba mana lihat ini kelompok 5. Ini punya kelompok 4. Kelompok 5. Kelompok 5 kan? Kemarin kelompok 5 kan? 4 apa 5? 4. Oke. Nah, silakan dikerjakan. Lalu untuk sumber bacaannya bisa kalian buka buku paket PPKN-nya. Coba dibuka buku paket PPKN-nya mana? Kelompok sini mana buku paketnya? Dikeluarkan. Sudah ada buku paket? Sudah? Sudah? Sudah, oke. Waktu pengerjaan 15 menit dimulai dari sekarang. Semuanya mengerjakan, semuanya berdiskusi ya. Jangan ada yang menganggur, temannya dibantu. Oke. Kalau misal kesulitan, bisa angkat tangan, nanti saya bantu. Gimana? Aman? Oke. Ada kesulitan? Belum. Kalau nggak muat boleh di belakangnya. Gimana? Kalau nggak muat boleh di belakangnya. Kalau nggak muat boleh di belakangnya, boleh. Silakan kesimpulannya boleh ditulis di belakang, nggak apa-apa. Oke, sama-sama. Aman ya? Kelompok sini aman? Oke. Dimantapkan diskusinya, jangan tergesa-gesa ya, waktunya masih lama. Gimana? Aman?
Ya. Nanti kalau nggak muat kesimpulannya bisa ditulis di belakang. Gitu ya. Coba lihat judul LKPD-nya apa? Bakti sosial di hari kemerdekaan. Coba lihat jawaban kamu. Nanti kesimpulannya apa, Bu? Kesimpulannya dikaitkan antara kegiatan bakti sosial di hari kemerdekaan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, nanti bisa kalian menarik kesimpulan dari budaya daerahnya. Biasanya kan kalau hari kemerdekaan itu ada penampilan budaya daerah gitu. Nah, itu nanti bisa dijadikan alat untuk mempererat kebersamaan dan keberagaman. Kayak gitu ya. Coba dikerjakan. Aman? Kalau kelompok 2 judulnya tentang apa? Kelompok belajar multikultural. Kira-kira tahu nggak multikultural itu apa? Multi itu berarti banyak. Kalau kultur itu apa? Kultur itu bahasa Inggrisnya budaya. Berarti multikultural itu artinya banyak budaya. Banyak budaya sama dengan beragam budaya. Nah, pinter. Coba dikerjakan. Diteliti lagi. Semakin kritis kalian menjawab dan menyimpulkan, akan ada nilai tambahan. Bisa? Aman? Ya, gimana? Nanti saat presentasi ini dibacakan juga nggak? Nggak usah, langsung jawabannya aja. Jawabannya aja. Iya. Makasih ya, Bu. Iya. Oh, wait.
Dan tidak apa? Ya, apa namanya merendahkan. Ya, seperti yang di apa? Aman. Kalau misal bingung menyimpulkannya, bisa sambil dilihat-lihat di buku paket, dikaitkan antara studi kasusnya dengan Bhinneka Tunggal Ika. Gitu ya. Perhatikan, waktunya kurang 5 menit lagi ya. Lima menit lagi loh. Diselesaikan. Kurang apa? Kurang nomor 5. Kesimpulannya? Udah. Coba lihat. Bisa ditambahi lagi ya. Kurang panjang ini. Oke. Nanti majunya urut aja ya dari kelompok 1 ya.
Bikin kesimpulan? Gimana? Bingung bikin kesimpulannya? Coba lihat dari studi kasusnya. Oke, nggak apa-apa, kayak gini aja nggak apa-apa. Segera diselesaikan ya. Oke. Sudah apa belum? Sudah. Oke. Kelompok 5 sudah jadi. Ayo yang lain. Oke, waktunya sudah habis. Semuanya sudah selesai? Sudah selesai apa belum? Kelompok 1 aman? Kelompok 2 sudah? Kelompok 3? Kelompok 4? Sudah selesai? Kelompok 5 sudah? Oke. Nah, kita setelah ini presentasi ya. Presentasi akan dimulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Ayo kelompok 1 bisa mempersiapkan diri. Nah, jadi studi kasusnya tidak usah dibacakan ya, tapi akan saya tampilkan di layar sini. Kalian geser. Nah, supaya apa? Supaya temennya bisa melihat dan membaca sendiri. Kalau dibacakan nanti terlalu lama, karena kita ada 5 kelompok. Yang lain perhatikan ya, jadi ini adalah kelompok 1, betul? Soalnya tentang bakti sosial di Hari Kemerdekaan, betul? Nah, silahkan bisa mulai presentasinya. Yang lain bisa baca ini dalam hati aja, nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan jawaban hasil diskusi kami dengan judul Bakti Sosial dari Kemerdekaan. Nomor 1 akan disampaikan oleh Alvira. Nomor 2, apa makna Bhinneka Tunggal Ika dalam konteks kasus tersebut? Maknanya adalah meskipun siswa berasal dari daerah yang berbeda dan memiliki budaya yang berbeda, mereka tetap satu dalam semangat kebersamaan dan saling menghargai. Jika kamu menjadi bagian dari OSIS, apa solusi yang kamu tawarkan agar kegiatan berjalan adil dan inklusif?
memastikan setiap budaya ditampilkan secara merata, memberi kesempatan bagi semua daerah, dan mengadakan sesi apresiasi agar siswa memahami makna dari setiap pertunjukan. Apa hubungan konkret antara Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam menjaga persatuan di sekolah dan masyarakat? Pancasila mengajarkan nilai kemanusiaan dan persatuan, sedangkan Bhinneka Tunggal Ika menegaskan bahwa perbedaan adalah kekayaan. Keduanya menjadi dasar agar siswa tetap bersatu dalam keberagaman. Kesimpulan, semua budaya daerah memiliki nilai dan keindahan masing-masing. Siswa harus saling menghargai dan tidak membandingkan budaya teman. Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan pentingnya kesatuan dalam perbedaan. Kegiatan sekolah bisa menjadi sarana mempererat kebersamaan jika semua budaya diterima dengan terbuka. Kesimpulan dari kelompok kami adalah di Hari Kemerdekaan kita dapat saling menampilkan dan mengetahui budaya lain. Oleh karena itu dapat menjadi alat pemersatu budaya. Sudah? Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Jadi kelompok 1 itu mengangkat tema bahwasannya dalam acara Hari Kemerdekaan, peringatan Hari Kemerdekaan itu alangkah baiknya menampilkan berbagai macam kebudayaan untuk mempererat persatuan. Oke, silakan duduk. Selanjutnya kelompok 2. Terima kasih dari kami, maaf bila salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 judulnya apa, Mbak? Oh iya, kelompok multikultural. Nah, yang lain bisa sambil membaca ya tentang ceritanya atau studi kasusnya. Oke, boleh dimulai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kompetensi kelompok belajar kami. Yang nomor 1 dan 2 akan dibacakan oleh Azza. Nomor 1, nilai-nilai Pancasila apa saja yang relevan dengan kasus di atas? Jelaskan dengan sebelum. Jawabannya, persatuan Indonesia. Karena siswa dari latar belakang berbeda bisa bersatu dalam kelompok belajar. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab karena mereka saling menghormati meskipun berbeda suku atau budaya. Nomor 2, apa makna Bhinneka Tunggal Ika dalam konteks kasus tersebut? Jawabannya, maknanya adalah meskipun siswa berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, mereka tetap bisa bekerja sama dan saling melengkapi dalam satu kelompok. 3 dan 4 akan dibacakan oleh Sana. Nomor 3, bagaimana seharusnya siswa bersikap terhadap perbedaan budaya di sekolah mereka? Jawabannya, siswa harus terbuka, menghargai pendapat teman, dan menjadikan perbedaan sebagai kekayaan yang memperluas wawasan. Nomor 4, jika kamu menjadi bagian dari OSIS, apa solusi yang kamu tawarkan agar kegiatan berjalan adil dan inklusif? Jawabannya, membuat kegiatan yang melibatkan kerja kelompok acak, serta mengadakan pelatihan toleransi agar semua siswa merasa diterima. Yang terakhir akan dibacakan oleh Bintang. Nomor 5, apa hubungan konkret antara Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam menjaga persatuan di sekolah dan masyarakat? Pancasila memberikan nilai dasar untuk menghormati sesama, sementara Bhinneka Tunggal Ika mengajak untuk bersatu dalam perbedaan. Keduanya penting untuk menjaga kebersamaan. Dan kesimpulan dari kelompok kami adalah
Khususnya kelompok multikultural membantu siswa memahami dan menghargai perbedaan suku dan budaya tidak menjadi penghalang untuk bersatu. Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan pentingnya toleransi. Sekolah menjadi tempat belajar yang rukun dan inklusif. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Enggak. Coba sekarang giliran Bu Snul mau tanya. Judulnya adalah kelompok belajar multikultural. Nah, apakah kelompok yang lain tahu apa arti multikultural? Tahu nggak artinya apa? Banyaknya budaya. Betul, Bintang? Betul. Oke, tepuk tangan. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Kita lanjutkan kelompok 3. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut kelompok 3. Judulnya apa? Perbedaan dari besar agama. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang studi kasus perbedaan dari besar keagamaan. Sebelumnya, biarkan kelompok kami memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Nama saya Rita Maria. Saya Zela Kenar, saya Mira Kamsa, saya Clarissa Putri. Nomor 1 dan 2 akan dibacakan oleh Mbak Dina. Nomor 1, nilai-nilai Pancasila apa saja yang relevan dengan kasus di atas? Jelaskan alasanmu. Yang pertama, nilai sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, karena semua agama harus dihormati. Yang kedua, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, karena semua siswa berhak diperlakukan dengan adil dan beradab tanpa memandang agama. Soal yang nomor 2, apa makna Bhinneka Tunggal Ika dalam konteks kasus tersebut? Maknanya adalah walaupun berbeda agama, semua siswa tetap satu keluarga besar dalam sekolah yang harus saling menghargai dan tidak membeda-bedakan. Soal nomor 3, bagaimana seharusnya siswa bersikap terhadap perbedaan budaya di sekolah mereka? Siswa harus menghormati semua perayaan keagamaan, ikut mendukung dan tidak merendahkan agama lain agar tercipta suasana rukun. Nah, nomor 4, 5 serta kesimpulannya akan dibacakan oleh Amira. Soal nomor 4. Jika kamu menjadi bagian dari OSIS, apa solusi yang kamu tawarkan agar kegiatan berjalan adil dan inklusif? Jawabannya, mengajak semua perwakilan agama untuk menyusun kegiatan bersama, agar semua hari besar keagamaan diwakili secara seimbang. Soal nomor 5. Apa hubungan konkret antara Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam menjaga persatuan sekolah dan masyarakat? Jawabannya, Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika membantu kita untuk hidup damai dalam perbedaan dengan saling menghormati dan bekerja sama meski berbeda-beda keinginan. Kesimpulan dari kelompok kami, setiap siswa berhak merayakan hari besar agamanya. Sekolah harus menghormati semua agama secara adil. Dengan semangat Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, kerukunan bisa dijaga. Perbedaan adalah kekayaan yang harus dirawat bersama. Sudah? Nah, saya tambahkan ya, karena kita di lingkungan pondok pesantren, tadi mayoritas, ya enggak mayoritas, emang semuanya beragama Islam. Nah, kalau kita kaitkan dengan studi kasus dari kelompok 3, kita lihat lagi, apakah di hari besar keagamaan lain sekolah kita libur? Ya. Libur ya. Nah, itulah tandanya bahwa meskipun kita itu pondok pesantren, kita itu semuanya beragama Islam, tapi kita tetap menghargai agama lain dengan apa? Ketika hari libur keagamaan, sekolah kita juga diliburkan. Nah, jadi meskipun
ketika kita sudah keluar pondok nih, kita bertemu dengan orang yang beragama lain, kita sudah berada di masyarakat, ya kita harus menghormati. Seperti itu. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan ditutup. Kemudian dari kelompok kami Ada yang ingin ditanyakan? Ya. Oke. Kemudian dari kelompok kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kita lanjut ke kelompok 4 dengan judulnya Hari Kartini. Yang lain bisa melihat ceritanya di papan tulis ya. Oke. Ayo silakan dibuka presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi tentang studi kasus seragam adat saat Hari Kartini. Berikut pertanyaan dan jawaban yang akan dibacakan oleh teman-teman saya. nilai-nilai Pancasila apa saja yang relevan dengan kasus di atas? Sila kedua, kemanusiaan yang aku berdasar, karena semua siswa harus diperlakukan dengan hormat tanpa mengajak budaya lain. Sila ketiga, persatuan Indonesia, karena keragaman budaya harus menjadi kekuatan untuk bersatu, bukan bahan perpecahan. Apa makna Bhinneka Tunggal Ika dalam konteks kasus tersebut? Namanya adalah meskipun siswa berasal dari suku dan budaya yang berbeda, halnya kita satu sebagai warga sekolah yang harus saling menghormati. Ketiga, bagaimana seharusnya siswa bersikap terhadap perbedaan budaya di sekolah mereka? Siswa sebaiknya bersikap menghargai, tidak mengejek, dan bangga dengan keragaman budaya teman-temannya. Jika kamu menjadi bagian dari OSIS, apa solusi yang kamu tawarkan agar kegiatan berjalan adil dan inklusif? Saya akan membuat kegiatan yang menampilkan semua budaya secara merata dan memberi ruang bagi siswa untuk menjalankan makna kekayaan adat mereka. Apa hubungan konkret antara Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam menjaga persatuan di sekolah dan masyarakat? Jawabannya, Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sama-sama mengajarkan bahwa perbedaan bukan penghalang untuk bersatu, tetapi kekayaan yang harus dihargai bersama. Kesimpulannya yaitu perbedaan pakaian adat mencerminkan keberagaman budaya bangsa. Semua budaya harus dihormati, tidak boleh ada yang diejek. Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan kita pentingnya toleransi dan menghargai perbedaan. Sekolah menjadi tempat yang nyaman dan bersatu. Sampai sini adakah pertanyaan? Ada? Ada. Oke, mungkin saya menyanggah sedikit ya. Masih ingat upacara Hari Kartini kemarin? Masih. Lihat pakaian atau seragam yang digunakan guru-guru? Iya. Bukan hanya kebaya saja ya, tapi ada berbagai macam pakaian adat dari daerah lain. Contohnya dari Sumatera yang dipakai Bu Fitri itu, kemudian dari Bali dan dari Nusa Tenggara Timur. Nah, ketika kalian melihat pakaian adat yang beragam seperti itu, kalian punya rasa bangga nggak? Oh, aku ini orang Indonesia, ternyata budaya Indonesia itu sangat beragam. Ada nggak perasaan seperti itu? Ada. Nah, setelah kalian punya perasaan seperti itu, saya harap kalian bisa menjaga persatuan dan juga menghormati keberagaman. Gitu ya? Ya. Oke, kalau tidak ada yang mau bertanya, boleh kelompok 4 untuk menutup presentasi. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Lanjut, kelompok terakhir adalah kelompok 5. Apa judul studi kasusnya? Kasus sekolah banyak perbedaan. Nah, bisa dilihat ya materinya, ceritanya di layar. Kok di layar? Di papan tulis. Ayo, bisa dimulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami dengan studi kasus satu sekolah banyak perbedaan. Berikut jawaban dari kelompok kami. Hal pertama, nilai-nilai Pancasila apa saja yang relevan dengan kasus di atas bersama. Sila ketiga, persatuan Indonesia menjaga kerukunan. Sila kelima, keadilan sosial, memberi kesempatan pada semua budaya. Nomor 2, berbeda-beda. Apa makna Bhinneka Tunggal Ika dalam konteks kasus tersebut? Berbeda-beda tapi bersatu. Sebab budaya kemudian budaya. Nomor 3, bagaimana seharusnya siswa bersikap terhadap perbedaan budaya di sekolah mereka? Jawabannya, menghargai, tidak membeda-bedakan, dan mau belajar budaya lain. Nomor 4, jika mau menjadi bagian dari OSIS, apa solusi yang kamu tawarkan agar kegiatan berjalan adil dan inklusif? Jawabannya, melibatkan semua budaya dalam lomba agar adil dan inklusif. Nomor 5, Apa hubungan konkret antara Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam menjaga persatuan sekolah dan masyarakat? Jawabannya, keduanya mendorong persatuan dan toleransi dalam keberagaman. Kesimpulannya, perbedaan budaya di sekolah adalah hal yang harus dihargai dan dirayakan bersama. Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan kita untuk hidup rukun dalam keberagaman dan saling menghormati. Kegiatan sekolah akan menjadi lebih inklusif dan menyenangkan. Kebersamaan dalam perbedaan adalah kekuatan bagi bangsa kita. Sekian dari kelompok kami. Ada yang mau disampaikan? Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, boleh ditutup. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan duduk. Jadi tambahin sedikit ya tentang jawaban kelompok 5. Tadi di awal ada pertanyaan, Bu, kita kan di lingkungan pondok, semuanya agama Islam. Tapi kita ada perbedaan. Perbedaannya apa saja? Latar belakang, budaya, suku, daerah asal, dan mungkin hobi ya, hobinya beda-beda ya. Dan banyak sekali. Nah, anak-anak, terima kasih. Saya ucapkan untuk kelompok 1 sampai kelompok 5 karena sudah bagus dan kritis dalam menjawab pertanyaan dan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Mari kita tepuk tangan untuk kita semua. Nah, akan tetapi setelah saya amati dari kelompok 1 sampai kelompok 5, ada satu kelompok yang bagus, mulai dari penjelasannya, dari pendapatnya, serta kesimpulannya. Nah, dan kelompok itu adalah kelompok 2. Selamat untuk kelompok 2. Pertemuan selanjutnya akan ada reward untuk kelompok 2. Nah, untuk kelompok yang lain jangan kecewa karena kita masih akan mengadakan reward-reward yang lain supaya kelompok lain bisa merasakan. Seperti itu ya? Nah, selanjutnya
Untuk menguji kemampuan kalian dalam materi hari ini, materi apa? Hubungan Pancasila dengan akan ada LKPD individu. LKPD individu ini silakan dikerjakan secara mandiri. Jangan contek-contekan, sesuai dengan pendapat kalian masing-masing. Karena ini soalnya berbentuk tentang memberikan pendapat dan pemahaman tentang materi hubungan Pancasila dengan Bhinneka Tunggal Ika. Gitu ya? Saya bagikan LKPD-nya ya. Terima kasih. Oke. Oke sih. Oke. Nah, karena pertanyaannya hanya sedikit, ada 3 pertanyaan, saya beri waktu 5 menit untuk mengerjakan ya, cukup ya? Silakan dikerjakan, apabila ada kesulitan boleh bertanya. Gimana? Ada kesulitan? Bos. Ya, silakan. Ini kan pertanyaannya, bayangkan kamu menjadi ketua OSIS dan akan membuat program yang memperkuat toleransi dan keberagaman di sekolah. Nah, itu kamu mau bikin program apa untuk memperkuat toleransi dan keberagaman di sekolah? Contohnya, misalnya sosialisasi kebudayaan. Kemudian, kan ada mading tuh kalau di OSIS biasanya itu bisa diisi dengan berbagai keberagaman yang ada di Indonesia, seperti itu. Oke? 2 menit lagi ya. Silakan dikerjakan.
Aman? Oke. Oke, bagus Ulia. Bisa ya? Coba lihat jawabannya. Nah. Bisa dijelaskan lagi Bhinneka Tunggal Ika-nya seperti apa untuk mencegah konflik tersebut, gitu ya? Tambahin. Boleh? Kalau tidak muat di belakang ya. 1 menit lagi ya. Sudah? Sudah selesai ya, waktunya sudah habis. Semuanya dikumpulkan, tampil. Mana punya kamu? Ayo, waktunya sudah habis. Mana? Oke, sudah saya terima semua lembar jawabnya. Oke, gimana pembelajaran hari ini? Asik? Lemas gak? Saya ada ice breaking buat mengembalikan mood kita bersama-sama. Mau ya ice breaking ya? Nah, jadi ice breakingnya itu nanti kita joget-joget. Boleh berdiri semuanya? Nah, apakah pernah melihat ice breaking ini? Kalau pernah berarti gerakannya harus lebih lihai, harus lebih semangat, gitu ya? Oke, kita lihat apakah kalian semua benar-benar pernah melakukan ice breaking ini? Sudah siap? Throw. Apa throw itu? Lempar. Cut. Kuk. Good, bagus. Ayo kita ganti gerakannya. Rika. Very good. Sekarang lebih keras lagi gerakannya. Keren. Bayangin lagi apa itu? Mijetin orang. Clap, tepuk tangan. Nah, itulah ice breaking-nya. Mau lagi? Dadah. Jalan sekarang. Lari. Bernafas.
Persiapan. Apa nih gerakannya? Oh, penguin. Oh ya, makanya nggak kelihatan, kita harus gini-gini. Bayangkan kamu adalah kucing. Sekarang diapakan kalau kucing itu? Lompat, bisa. Ayo lompat sampai buminya bergetar. Meledak. Oke. Silakan duduk lagi. Nah, sebelum kita akhiri kegiatan pembelajarannya, kita tulis dulu refleksi pembelajaran ya. Silakan refleksinya bisa ditulis di buku masing-masing. Minggu depan saya lihat refleksinya, silakan dilihat di sini. Nah, ini kan kalian disuruh menggambarkan ekspresi kalian. Ekspresi kalian, kira-kira setelah pembelajaran ini ekspresinya apa? Kemudian ditulis refleksinya, 3 menit cukup ya. Kelamaan? Kalau 3 menit? 1 menit cukup? Cepat. 1 menit aja. Nulis refleksi. Oke. Apa hal baru yang kamu pelajari hari ini? Apa pendapatmu tentang cara guru mengajar hari ini dan bagaimana dari bagian mana dari materi yang masih membingungkan? Oke, itu refleksinya. Nah, minggu depan saya teliti satu persatu refleksinya. Sudah ya? Cukup ya? Sekarang siapa yang ingin menyimpulkan pembelajaran hari ini? Asa, oke. Kira-kira hari ini kita belajar tentang apa aja? Apa yang kamu pelajari dari materi hari ini? Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah Pancasila sebagai dasar negara mengajarkan nilai persatuan dalam keberagaman yang diwujudkan melalui semangat Bhinneka Tunggal Ika. Keduanya saling mendukung untuk menjaga kerukunan dan persatuan bangsa Indonesia meskipun berbeda suku, agama, dan budaya. Oke, kita beri tepuk tangan untuk Asa karena sudah menyimpulkan. Jadi yang dikatakan Asa itu betul ya. Hubungan Pancasila dengan Bhinneka Tunggal Ika itu adalah untuk menjaga keharmonisan negara. Oke. Sekian materi pada hari ini. Lalu saya akan menyampaikan materi pada pertemuan selanjutnya. Pertemuan selanjutnya kita akan belajar materi hubungan Pancasila dengan NKRI. Apa kepanjangan NKRI? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, good. Nah, kalian bisa sambil baca-baca materinya di buku paket ya. Agar pertemuan selanjutnya itu kalian sudah punya bekal untuk belajar lebih lanjut. Seperti itu. Oke? Oke, saya akhiri kegiatan pembelajaran pada siang hari ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Sebelum kita tutup, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, saya tutup kelasnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.